Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini videonya aku ambil di sore hari ya teman-teman. Nah, ini aku mau ngambil daun ubi dulu. Rencananya besok pagi itu aku mau masak gulai daun ubi. Aku campur telur puyuh dan tahu. Nah, di sini daun ubi di dalam ini lumayan banyak ya teman-teman. Nah, kalau daun ubi yang baru dipetik seperti ini, kalau kita masak gulai itu rasanya nikmat banget ya teman-teman, manis gitu loh. Bukannya nggak mau beli sih teman-teman di pasar atau di warung gitu, tapi rasanya itu beda teman-teman. Jadi ya udah, ini mumpung banyak ya daun ubinya. Ini posisinya dekat depan rumah, dekat jemuran aku itu ya teman-teman. Nah, jadi aku petikin aja ya. Nah, ini bukan ditanam ya teman-teman, itu ada batangnya yang dilempar ke dalam terus tumbuh gitu ya. Tapi kalau untuk di bagian samping dari jemuran aku itu ada yang nanam ya teman-teman. Jadi aku nggak berani juga ngambil kalau ada yang nanam gitu, karena kan orang nanam kalau nggak kita minta nanti hukumnya dosa ya teman-teman. Jadi aku ngambilnya yang ada di dalam semak-semak ini aja ya. Nah, tapi sekarang aku udah nggak bisa lagi teman-teman metik daun ubi di dalam semak ini, karena ada yang bersihkan semak ini. Aku nggak tahu ya, bukan warga perumahan ini ya teman-teman yang membersihkan, nggak tahu, bukan yang punya tanah juga, tapi ya begitu ya teman-teman. Mungkin dianggapnya itu tanah kosong atau gimana, aku nggak tahu juga. Itu tanah yang di depan itu udah ada pemiliknya ya teman-teman, tapi pemiliknya itu belum membangun gitu. Jadi aku tuh di situ numpang ya buat jemurin kain, terus mumpung lahannya masih kosong, kemarin aku numpang juga buat nanam batang pisang. Nanam batang pisang tuh tujuannya aku bukan ngarepin buahnya teman-teman. Aku tuh kadang hobi bikin makanan, jadi paling aku ngarepin hanya ngambil daunnya aja, karena kadang-kadang mau bikin pepes atau bikin makanan kayak lepat ubi gitu. Jadi aku nggak jauh-jauh lagi buat ngambil daun, tinggal ambil yang di depan rumah aja. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, yang punya tanah orangnya baik, ngasih izin. Aku tuh bukan langsung minta izin sama dia ya, ada tetangga aku yang punya nomornya, terus aku bilang sama dia minta izin gitu, katanya nggak apa-apa. Jadi kan kalau biasanya sih aku setiap bulan ngupahin juga ngerumput ya teman-teman yang dekat jemuran kain aku itu. Nah, sekarang aku bersihkan sendiri ya untuk rumputan yang ada dekat jemuran kain itu. Nah, ini lanjut di pagi harinya ya teman-teman. Ini lanjut aku mau masak aja. Itu telur puyuhnya udah selesai aku kupasin. Lumayan lama loh teman-teman ngupasin telur puyuh, itu ada sekitar 1 jam, karena aku tuh ngerebusnya itu 1 papan loh teman-teman. Jadi yang bikin malas itu masak gulai telur puyuh atau sambal telur puyuh itu lah teman-teman. Mengupas telur puyuhnya itu Masya Allah lama banget, butuh kesabaran yang ekstra pokoknya ya teman-teman. Ditambah lagi kadang telur puyuh ini kalau kita kupas suka lengket gitu ya di kulitnya, tapi yang ini nggak lengket kali ya teman-teman, karena kemarin pas ngerebus itu aku tambahin pakai garam. Nah, ini lanjut di kompor aku udah didihkan air. Ini aku mau coba ya menggulai daun ubi. Untuk daun ubinya itu aku rebus dulu. Kemarin ada sih yang komen di videonya aku, katanya kok daun ubinya langsung masuk ke kuah santannya, nggak direbus dulu. Biasanya nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan ini daun ubinya baru dipetik, terus daun ubinya itu empuk semua ya. Aku ngambil bagian pucuknya aja, jadi nggak payah direbus dulu. Tapi kali ini nggak apa-apa ya, nggak ada salahnya juga kita ngikutin saran dari teman-teman ya. Semoga nanti hasilnya itu berbeda ya teman-teman. Tapi menurutku sama aja sih teman-teman.
tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja. Mencoba itu nggak ada salahnya ya teman-teman, karena kalau nggak kita coba nanti kita nggak tahu ya resepnya orang lain kayak mana. Ya seperti itu ya teman-teman. Itu daun ubinya tadi udah aku rebus, aku kasih airnya itu pakai garam. Nah ini lanjut ya, bumbunya mau aku haluskan pakai blender aja. Bumbunya di sini aku pakai bawang merah. Aku kalau masak gulai daun ubi campur telur ini aku pasti tambahkan bawang putih ya teman-teman. Beda banget kalau misalnya aku gulai ikan laut, aku nggak tambahkan bawang putih. Kecuali aku masak ikan sungai, itu baru aku tambahkan bawang putih ya teman-teman. Nah ini lanjut, bumbunya semua udah selesai aku blender. Langsung aja di sini aku mau salin ke dalam wajan. Nah ini menunya simple banget buat teman-teman, tapi anak-anakku senang dengan menu-menu seperti ini ya. Nah ini aja Abang Razik makannya nambah-nambah loh teman-teman. Jangankan Abang Razik, neneknya juga suka dengan menu ini, katanya wangi dan nambah-nambah juga kemarin neneknya makan. Nah terus ini apalagi kalau kita tambahin dengan jengkol, nah ini rasanya itu makin mantap ya teman-teman. Tapi bukannya apa ya teman-teman, aku tuh bukannya nggak mau masak jengkol, cuma kalau udah masak jengkol itu di perutku kurang bersahabat ya, makanya aku nggak pernah masak jengkol ya teman-teman. Nah di sini aku udah masukin santannya tadi. Nah seperti biasa emak-emak itu nggak mau rugi ya, itu masih ada lengket ya di blendernya, jadi dicemplungin aja ke dalam si santan tadi. Nah untuk daunannya di situ aku pakai daun kunyit, daun serai, terus aku pakai juga daun jeruk ya teman-teman, biar makin wangi ya untuk gulainya. Nah itu aku masukkan aja ya telur puyuhnya. Nah ini banyak banget hasilnya teman-teman, tapi nggak bertahan lama ya, 1 hari langsung ludes gitu pokoknya. Nah ini aku tambahkan teri ya teman-teman. Nah di sini aku kemarin itu nyari-nyari loh teman-teman, teri yang aku beli, aku taruh di mana, tapi alhamdulillah ada jumpa gitu ya. Nah itu aku tambahkan juga tahu kuning aku beli. Aku beli kemarin 5.000 ya teman-teman, lumayan banyak. Karena aku pas beli tahu itu aku bilang sama abang-abangnya, aku bukan untuk pakai untuk bikin tahu isi, tapi aku buat aku masak gitu. Jadi dikasihnya sama abang-abang itu yang maksudnya itu yang agak cacat gitu ya teman-teman. Jadi dikasihnya lumayan banyak untuk si tahunya. Kan biasanya kan kalau untuk tahu isi itu kan dipilih ya teman-teman yang bagus-bagus biar nanti hasil gorengannya itu bagus. Tapi ini karena aku gunakan buat masak gulai aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting nggak mengurangi rasa dari si tahu. Nah ini lanjut ya, tadi aku udah masukkan daun ubi yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Nah ini masakan aku pagi hari ini ya. Nah ini video memang udah lama banget nih aku ambil ya teman-teman, baru sempat aku edit ya. Nah kebiasaan aku kalau bikin video gitu ya teman-teman, aku pasti ngambil yang paling teratas dulu untuk aku edit. Jadi video yang bagian bawah itu ketumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di saat lagi mager, maksudnya di saat lagi mager ngonten bikin video gitu, kita udah ada stok video gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, selesai masak aku langsung aja mau mengganti spray ya teman-teman. Karena ini spray udah 1 minggu gitu ya aku pasang, jadi mau aku cuci ya teman-teman, mau aku bongkar semua spray-spraynya aku. Nah ini karena aku juga mau nyuci AC ya teman-teman, jadi sekalian aja aku bongkar buat spraynya. Nah ini lanjut ya, itu spraynya kemarin itu karena lumayan longgar gitu ya teman-teman, jadi aku kasih peniti gitu ya di spraynya biar nggak lari-lari gitu. Nah ini langsung aja ya aku pasangin tuh spraynya seperti biasa ya. Aku ganti pakai spray yang dari bahan kaos gini ya teman-teman, karena lebih adem aja
kalau pakai spray yang dari bahan kaos ini. Apalagi di tempat aku ini terkenal ya, daerahnya panas banget kan, orang itu tahu Kota Pekanbaru ini panas ya teman-teman. Iya sih teman-teman, memang Kota Pekanbaru ini panas. Mungkin Pekanbaru ini tanahnya itu mengandung minyak ya teman-teman, jadi hawanya itu lain di kulit loh teman-teman. Jadi kita itu berkeringat itu kayak berminyak gitu, beda banget. Jadi cepat banget rasanya kulit ini menghitam ya teman-teman. Nah ini lanjut aja, udah selesai aja ini ya, aku buat gantiin spraynya. Ini lanjut mau ganti spray di bawah spraynya si adek Rafiq ya teman-teman. Nah adek Rafiq itu tidurnya di kasur bawah ya, karena dia itu tidur lasal teman-teman. Jadi aku kadang takut dia jatuh aja kalau tidur di atas ini. Nah di sini aku seperti biasa kalau udah mengganti spray pasti ditemani sama si adek Rafiq ya. Kalau udah diganti gitu spraynya, dia pasti nggak ketinggalan ya buat loncat-loncat itu di atas tempat tidur ya teman-teman. Namanya juga anak-anak ya teman-teman, kita aja kadang yang dewasa kalau udah lihat spray baru diganti bersih gitu ya teman-teman, terus pengennya baringan aja ya di atas tempat tidur. Nah siapa nih yang sama dengan aku, kalau baru selesai ganti spray bawaannya itu mager, pengen baring-baring aja di atas tempat tidur? Boleh dong komen-komen di kolom komentarnya aku ya. Ini aku lanjut ya teman-teman, aku mau ganti langsung buat sarung bantalnya juga ya. Nah kelihatan kan di situ ada Rafiq udah mulai beraksi ya teman-teman di atas tempat tidurnya. Nah aku biarkan aja teman-teman, yang penting dia itu happy ya teman-teman, karena kan Bang Razik kalau udah sekolah, Bang Rafa udah sekolah, pokoknya kalau abang-abangnya udah pada sekolah pasti dia kebingungan ya teman-teman. Dia tinggal sendiri, jadi nggak ada temannya gitu ya buat main. Yang ada dia itu ricokin aku ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Ini juga hiburan aku saat di rumah ya teman-teman. Nah kadang aku berpikir gini ya teman-teman, nanti kalau adik Rafiq itu udah sekolah pasti nanti aku bakal tinggal sendiri di rumah gitu. Nah kebayang gimana sepinya ya. Jadi sekarang aku nikmati aja keriuhan si adek Rafiq ya teman-teman. Nah kadang ya teman-teman, dulu gini ya waktu si abang Razik masih kecil, aku juga berpikir begitu, nanti aku bakal kesepian. Dan iya abang Razik udah masuk sekolah gitu ya teman-teman. Jadinya aku kepengen nambah, dan alhasil aku nambah lagi ya si adek Rafiq. Tapi untuk kali ini udah nggak lagi ya teman-teman, dinikmati aja ya, karena anak-anak udah pada besar, jadi kita ikuti aja prosesnya gitu ya teman-teman. Udah stop ya buat nambah-nambah lagi, karena kalau berpikir terus seperti itu nanti dia sekolah aku bakal sendiri, yang ada nanti nambah lagi nggak bakalan habis-habis ya teman-teman. Nah sekarang berpikir positif aja ya. Kalau nggak ada anak-anak udah pada sekolah, nanti pasti hiburannya yang lain masih ada ya, seperti mengerjakan semua pekerjaan rumah lah buat menghilangkan suntuk gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman semua nih, teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku, lagi ngapain aja? Boleh dong komen di kolom komentar aku. Yang lagi beraktivitas atau yang lagi santai, aku temani ya aktivitas dan santainya lewat video aku ini. Semoga ya teman-teman video aku ini bisa menghibur ya, menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Dan semoga aja ya video aku ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku mengganti sarung bantalnya. Nah ini lihat loh teman-teman, anak bujangku tuh kelakuannya, pokoknya nggak mau diam lah. Kalau udah bersih-bersih di kamar pasti ada aja tingkah yang dibikinnya gitu ya. Nah ini lanjut ya ke spray bawah, spraynya adek Rafiq ya, aku ganti ya teman-teman. Nah ini
aku ganti spraynya Ade Rafiq, warnanya sama gitu ya, biru. Kebetulan punya spray itu yang warnanya sama ini ada dua ya teman-teman. Ini spray bekas si Abang Rafa di asrama kemarin ya teman-teman. Jadi untuk spraynya itu ukurannya pas loh di kasur ini. Jadi ukurannya itu 90 kali 200 kalau nggak salah teman-teman. Jadi enak banget pakai spray yang satu ini. Nah ini lanjut ya, masih seputaran ganti spray di kamar ya teman-teman. Nah sekarang ini lagi musim hujan loh di tempat aku teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau mau ganti spray seminggu sekali mikir ya teman-teman, takut lama keringnya. Tapi ya mau nggak mau ya, aku tuh nggak bisa ya teman-teman kalau nggak ganti spray dalam seminggu itu pasti aku tidurnya itu rasanya nggak enak gitu ya teman-teman. Kayak gimana ya, kayak berpasir aja gitu di badan teman-teman, padahal nggak ada pasir sama sekali kan. Kalau mau tidur itu kan aku kibas-kibas ya pakai kain gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu, kalau udah 1 minggu pasti badan ini langsung ngasih sensor gitu loh teman-teman, maksudnya langsung ngasih kode gitu, minta diganti spraynya. Ya paling lama aku tuh ganti spray seminggu sekali ya teman-teman. Kalau sebelum 1 minggu itu tergantung ya, misalnya Ade Rafiq itu ompol di tempat tidur, Ade Rafiq itu main dan makan di atas tempat tidur. Jadi itu aku nggak nunggu kan 1 minggu ya teman-teman. Tapi misalnya masih bersih, Ade Rafiq nggak ngompol, nggak ada makan yang berserak tempat tidur, ya itu paling lama aku gantinya itu seminggu sekali. Nah ini lanjut ya, aku ganti spraynya ya teman-teman. Nah ini spraynya mau langsung aku cuci, tapi waktu mencucinya aku nggak videoin ya teman-teman, karena takut durasinya nanti panjang sekali. Nah ini aja durasinya udah lumayan panjang gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, semoga aja teman-teman nggak bosan ya nontonin video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu ya aku mengembangkan channel aku ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Terima kasih buat support teman-teman selama ini ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, ini aku udah selesai aja ya buat gantiin spray dan juga sarung bantalnya. Nah di rumah ini banyak banget loh teman-teman bantal. Pokoknya satu orang itu hitungannya tuh 1 bantal 1 guling gitu. Karena kalau nggak pakai guling tidurnya itu nggak enak ya. Assalamualaikum, see you, bye bye.